Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, masih di Rimbo Bujang ya. Satu kawasan ekstransmigrasi tahun 75 hingga 79 yang dalam video-video saya selalu saya tampilkan sisi-sisi yang menyenangkan begitu ya, tanah yang subur, yang luas dan lain sebagainya. Tapi di balik itu sebenarnya ada beberapa ya dalam tanda kutip masalah yang saya pikir gampang-gampang susah untuk diselesaikan, yang ya ada yang mungkin masuk dalam kategori dilema kali ya. Dan salah satunya saya coba mau liput hari ini, yaitu penambangan emas liar oleh masyarakat. Kebetulan hari ini kepala desa dan nanti juga bersama Kapolres Kabupaten Tebo akan memasang tanda ya semacam peringatan lah begitu, pelarangan penambangan emas ilegal. Jadi hari ini kami menerima kunjungan dari Bapak Kapolres Tebo dalam rangka pemasangan plakat program pelestarian Sungai Ale Bebas Peti Desa Tirta Kencana. Jadi kegiatan ini dihadiri juga oleh Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan melibatkan seluruh perangkat desa, BPD, dan masyarakat wilayah sana termasuk Karang Taruna Desa. Ya, jadi memang ini sebagai tindak lanjut ya, dari upaya-upaya sebelumnya terhadap kita sudah komitmen duluan bahwa memang kita komitmen untuk menjaga Sungai Ale di Desa Tirta Kencana khususnya dari semua kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sehingga hari ini ketika lokasi-lokasi bekas dompeng atau peti itu kita jadikan tempat untuk program pelestarian sungai, harapannya adalah para pelaku peti tidak kembali lagi. Jadi ini sebenarnya kalau hanya penindakan, bisa jadi setelah penindakan nanti muncul lagi. Balik lagi. Tapi kalau dengan pola yang sekarang, kita tidak usah penindakan, tapi lokasi langsung kita lestarikan, artinya kita perbaiki bareng-bareng. Harapannya ya ini udah menjadi program kita bareng-bareng. Sehingga harapannya tidak ada lagi masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang melakukan usaha peti lagi. Di lokasi juga akan dilaksanakan penanaman pohon, baik pohon tanaman keras maupun tanaman musim. Ada pisang tadi dibawa bibitnya, kemudian ada bibit mahoni yang nanti akan ditanam oleh para pihak yang hadir hari ini. Hampir setiap minggu itu ada laporan dan keluhan dari masyarakat. Artinya yang mereka-mereka yang memanfaatkan aliran Sungai Ale untuk kebutuhan hidup mereka itu merasa terganggu kan, ya komplainnya ke kami. Nah, tentu ini juga masyarakat kami juga harus ditindaklanjuti atau didengarkan. Jadi diharapkan untuk para penambang tidak lagi melanjutkan kegiatannya di Desa Tirta Kencana ini. Kemudian kita mengharapkan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Ale yang kita bina bersama. Untuk itu kita mendatangi Sungai Ale dengan memasang plakat untuk menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian. Oh ya ini sedikit Pak tentang apa ya, barangkali masyarakat awam gitu Pak ya. Sebenarnya ini kan satu kegiatan yang dilarang Pak ya untuk penambangan emas ini karena tidak ada izinnya gitu Pak. Nah sebagian dari mereka itu ya saya pernah dengar gitu kan, ya ini kan daripada mencuri toh ini tanah saya sendiri. Gimana nih jawab gini Pak? Jadi sebenarnya permasalahan peti ini kan kepanjangan penggalian tanpa izin ya, penggalian emas tanpa izin. Itu sudah ditentukan tanpa izin. Jadi mereka hanya mengira bahwa
dengan membeli lahan masyarakat yang ada, kemudian menggali tambang emas, itu mereka menyangka kalau menggali tanah mereka sendiri itu tidak bermasalah. Akan tetapi itu berurusan dengan negara. Karena apa? Penggalian itu sudah jelas-jelas dilarang. Dan lagi lingkungan. Nah, terhadap lingkungan itu mana limbahnya terbuang ke sungai. Dengan limbahnya ke sungai itu akan mempengaruhi para nelayan pencari ikan. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi bekas tambang emas tanpa izin ya, atau biasa disebut peti begitu. Nah seperti inilah, jadi bisa dibilang ya rusak sih, karena tanah yang bawah itu dibalik gitu, jadi di atas untuk diambil emasnya. Informasi yang beredar kemarin sesuai keterangan dari Pak Kepala Dusun dan lain sebagainya, kemarin itu ada 14 set. Jadi satu set itu biasanya 2 mesin teman-teman. Satu untuk nyemprot pasirnya, terus satu untuk narik, diangkat ke satu alat khusus. Nanti pasirnya itu ikut ke situ. Nah emasnya tuh tertinggal di karpet-karpet begitu. Nah cuma ya seperti itu, jadi tanah yang bawah itu terbalik ke atas. Makanya ini untuk mengembalikan tanah ini saya yakin sulit sekali, karena yang jadinya yang terangkat tuh kerikil-kerikil batu di bawah tuh ke atas semua. Nah yang tanah yang bagus yang atas itu hilang, ikut air, ikut aliran air ke sungai begitu, dan sungainya pun jadi menyempit, kemudian keruh begitu ya. Oke, jadi ini sebelumnya ini kebun karet, kabarnya dijual sama yang pemilik kebunnya, dibeli sama orang-orang yang mau nambang dan ditambang. Nah ini yang belum ditambang ini, ya mudah-mudahan nggak diteruskan lah ya, karena ya memang merusak ekosistem dan juga mengganggu inilah warga yang berada di aliran sungai ini. Oke, kita ikuti, nanti ini ada program dari kepolisian untuk ya semacam pencanangan untuk menjaga kelestarian ya bekas dompengan agar bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Dan ini pendekatannya ya memang bagus, jadi tidak langsung ditindak begitu, tidak, tapi ada semacam kayak ini peringatan gitu loh ya. Jadi karena biasanya kalau masyarakat tuh alasannya klasik, demi kebutuhan gitu kan ya. Ini satu langkah yang saya pikir juga bagus begitu, perlu diapresiasi, dan mudah-mudahan yang para pendompeng ini juga ini ya maksudnya bertobat gitu. Iya, karena kan banyak nih peluang-peluang yang lain gitu kan. Jadi ini dari pihak kepolisian sudah kayak semacam ngasih kesempatan lah. Jadi nggak langsung ditindak-tindak gitu, enggak, tapi dikasih kesempatan lah untuk ya ini semacam peringatan lah secara halus gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Di sini kami perlu katakan apa adanya. Memang penambangan ini setahu saya bukan warga sini, mungkin ada juga sebagian 1-2 yang warga Tirta Kencana, tapi namanya siapa kami nggak tahu. Kebetulan yang ditambang ini posisinya bukan di wilayah dusun, di wilayah kami di sini adalah di dusun Mekarsari, berbatasan dengan Jatisari. Jadi kalau ditanya siapa yang nambang, terus terang kami nggak tahu orangnya. Yang jelas informasi yang berkembang di masyarakat kemarin itu di sini informasinya ada 14 mesin rakit. Ini kebanyakan orang luar. Memang asli warga Tirta Kencana ada, cuman si A si B-nya kami nggak tahu orangnya gitu. Kalau informasi yang berkembang, mereka ini katanya dalilnya beli sama siapa namanya kami juga orang tahu. Jadi batas-batasnya itu yang ada rapiahnya itu kira-kira yang belum diapa itu mungkin yang termasuk udah dibeli itu kan ada tambang rapiah itu. Iya. Ya jadi mungkin ini yang sudah didompeng, yang tengah ini belum didompeng kan begitu. Jadi kalau dibeli berapa, yang punya siapa, terus terang caranya bagaimana kita juga nggak ngerti. Tapi tidak semuanya tanah itu yang nampak itu sungai. Jadi ya belum kita katakan mungkin kalau diapa mungkin ya banyak mereka ini yang punya tanah, yang punya ani, tapi di situ ada sungainya itu Mas. Di sungainya itu mungkin ya aturannya kemarin itu lebar, sekarang udah agak menjiut kan begitu toh. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, kami menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya Sari Mulya, umumnya masyarakat Tirta Kencana, tolong dihentikan untuk penambangan pasir apapun itu ceritanya, karena penambangan pasir dilarang oleh negara dan pemerintah. Jadi mari kita sama-sama untuk melestarikan aset-aset apa yang kita miliki. Gunung bukit banyak digali, pohon-pohon banyak ditebangi,
Lautan sungai tak bersih lagi, bumi ini akan segera mati. Kicau burung tak terdengar lagi, udara segar jadi polusi. Demi materi kau rusak bumi, tak ingat nasib anak cucumu nanti. Kiamat kini sudah dekat, kerusakan alam mulai terlihat. Goncangan tsunami dan juga topan hampir setiap hari kita rasakan. Pak Camat, Bupati dan Presiden larang mereka yang merusak alam. Buatlah ujung pulpenmu jadi pedang, bukan untuk menambah penghasilan. Kiamat kini sudah dekat, kerusakan alam mulai terlihat. Goncangan tsunami dan juga topan hampir setiap hari kita rasakan. Pak Camat, Bupati dan Presiden larang mereka yang merusak alam. Buatlah ujung pulpenmu jadi pedang, bukan untuk menambah penghasilan. Kiamat kini sudah dekat, kerusakan alam mulai terlihat. Goncangan tsunami dan juga topan hampir setiap hari kita rasakan.